Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Juniarta Panjaitan, NIM 19135211037 dari kelas MSPB. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membelah ikan yang baik dan benar. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama pastinya adalah ikan. Di sini saya menggunakan ikan kembung. Lalu yang kedua pisau yang tajam, yang ketiga gunting, yang keempat penggaris, yang kelima benang warna apapun, tapi saya di sini menggunakan warna yang cerah agar gampang kelihatannya. Terus yang keenam, ini opsional sih, dia jarum. Nah, sebelum kita mulai membedah ikan, kita harus tahu bagaimana klasifikasi ikan tersebut. Nah, ikan kembung sendiri punya nama ilmiah yaitu Rastrellinger sp dengan klasifikasi kingdomnya Animalia, lalu filumnya Chordata, kelasnya Pisces, subkelas Telestoi, ordonya Percomorphi, familinya Scombroidae, genusnya Rastrellinger, spesiesnya ada 2 yaitu Rastrellinger brachysoma untuk betina dan Rastrellinger canagurta untuk jantan. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi ikan kembung, lalu kita lanjut ke morfologinya. Nah, ikan kembung sendiri bagian-bagiannya yaitu ada mata, mulut, operculum, lalu ada 2 dorsal fin, lalu ada ventral fin, lalu ada pectoral fin, ada anal fin, ada caudal fin, dan terdapat 2 sirip tambahan yang kecil-kecil yang dinamakan finlet. Nah, lalu setelah itu kita mengidentifikasi bagaimana bentuk tubuh ikan tersebut. Nah, ikan kembung sendiri bentuk tubuhnya yaitu torpedo atau fusiform. Lalu selanjutnya kita identifikasi bagaimana letak mulutnya dan tipe mulutnya. Nah, untuk mulut ikan kembung sendiri, dia masuk ke dalam tipe terminal karena mulut berada di ujung depan kepala. Nah, lalu selanjutnya yang harus kita identifikasi yaitu bagaimana bentuk tulang tapis insangnya. Nah, karena bentuk tulang tapis insangnya ikan kembung itu seperti ini, maka dia itu pemakan plankton. Lalu kemudian yang harus kita identifikasi yaitu bagian sisik. Nah, sisik dari ikan kembung ini sendiri yaitu tergolong dalam sisik stenoid, di mana sering juga disebut sebagai sisik sisir karena mempunyai bentuk agak persegi. Nah, yang terakhir yang harus kita identifikasi yaitu bagaimana sirip ekor ikan. Nah, sirip ekor ikan kembung sendiri tergolong ke dalam homocercal, di mana bermodifikasi menjadi fork karena bentuknya bercagak dan kemudian terdapat lekukan tajam antara lembar dorsal dengan lembar ventralnya. Nah, selanjutnya kita harus mengidentifikasi ciri morfometrik daripada ikan tersebut, yaitu dengan cara melakukan beberapa perhitungan. Perhitungan pertama yang dilakukan yaitu untuk menghitung TL atau total leg, di mana TL itu yaitu panjang total tubuh, jarak antara bagian anterior kepala sampai pada bagian posterior ekor. Nah, untuk mengukur total leg itu sendiri, kita menggunakan benang dan juga penggaris. Kemudian kita tarik benang dari mulai anterior kepala ikan sampai pada bagian posterior ekornya. Kemudian beri pembatasnya berupa jari. Setelah itu ambil benang yang telah diukur tadi, letakkan di atas penggaris dan hitung panjangnya. Adapun hasil total leg, adapun hasil pengukuran menunjukkan angka 23 cm. Kemudian selanjutnya yang akan diukur yaitu SL atau standard leg, di mana standard leg itu sendiri yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor atau batas terakhir ekor dapat digerakkan. Nah, untuk mengukur standard leg ini sendiri, lagi-lagi dengan cara yang sama dengan mengukur total leg. Dan diperolehlah SL sepanjang 19 cm. Lalu kemudian kita harus mengukur FL atau fork leg, di mana fork leg itu yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor, atau bila ekor ikan tersebut berbentuk fork. Lagi-lagi dengan menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya, dan dapatkan hasil FL yaitu sepanjang 21 cm.
Kemudian selanjutnya kita harus mengukur HDL atau head lag, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Dan diperolehlah hasil sebesar 5,5 cm. Kemudian selanjutnya kita harus menghitung pre-DL atau pre-dorsal lag, di mana jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Dan diperoleh hasil 8 cm. Selanjutnya kita akan menghitung SNTL atau snout lag, di mana artinya jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata, dan diperoleh hasil 2 cm. Selanjutnya kita akan menghitung post-orbital lag, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum, dan diperolehlah nilai sebesar 2,5 cm. Selanjutnya kita harus mengukur eye lag, yaitu garis tengah dari rongga mata, dan diperolehlah nilai sebesar 1,2 cm. Selanjutnya kita harus mengukur orbital lag, yaitu jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata, dan diperolehlah nilai sebesar 2 cm. Selanjutnya yang harus kita ukur yaitu caudal peduncle lag, atau jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur, dan diperolehlah nilai sebesar 4,5 cm. Selanjutnya kita harus mengukur tinggi badan, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan, dan diperolehlah tinggi badan sebesar 6 cm. Selanjutnya kita harus mengukur tinggi kepala, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala, di mana diperoleh tinggi kepala sebesar 4,5 cm. Kemudian kita menghitung tinggi pipi, yaitu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum, dan diperolehlah nilai tinggi pipi sebesar 2,5 cm. Kemudian kita harus menghitung tinggi bawah mata, yaitu jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah, dan diperolehlah nilai sebesar 1,5 cm. Selanjutnya kita harus menghitung tebal badan, yaitu jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala, dan diperolehlah nilai sebesar 7 cm. Selanjutnya kita akan menghitung panjang rahang atas ikan, yaitu panjang bagian atas rahang ikan, dan diperoleh nilai sebesar 4 cm. Kemudian sama juga kita akan menghitung panjang rahang bawahnya, dan diperoleh nilai sebesar 3,5 cm. Selanjutnya yang harus kita hitung yaitu panjang dasar sirip dorsal, yaitu jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip di belakang jari-jari terakhir bertemu dengan badan, dan diperoleh nilai sebesar 3 cm. Kemudian kita harus mengukur tinggi sirip dorsalnya, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip, dan diperoleh nilai sebesar 3 cm. Selanjutnya kita harus menghitung panjang sirip pektoral, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari ujung sampai pangkal, dan diperoleh nilai 1,2 cm. Dengan perlakuan yang sama, kita menghitung tinggi sirip pektoral dan diperoleh nilai sebesar 2 cm. Nah, sekarang kita masuk ke bagian membelah ikan. Nah, tips untuk membelah ikan itu yang pertama, kita sediakan dulu pisaunya itu yang benar-benar tajam supaya ntar dia motongnya bisa bagus, dan juga guntingnya juga yang tajam ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu untuk membelah ikan itu, kita lihat dulu ini dari analnya. Tiap ikan punya anal, yang ini yang lubang ini. Nah, gimana membelah ikan supaya dia bagian dalamnya itu nggak hancur kayak lambungnya gitu kan. Nah, yang harus kita buat bukan motong dari sini, dari tengahnya, tapi kita motong dari analnya. Ini juga digunakan untuk melihat bagaimana sistem otot pada ikan tersebut. Oke, jadi mari kita mulai potong. Nah, jadi ini udah dipotong.
Di sini kita bisa lihat, untuk melihat otot ikan itu, sistem ototnya itu, ini ada tulang dan durinya, ada di tengah-tengah. Nah, lalu kemudian setelah itu kita kan mau lihat bagian dalamnya nih. Nah, bagian dari anal tadi itu kita pakai gunting supaya dia potongannya rapi. Caranya itu gini, gunting, gunting, gunting. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi di sini kita keluarin dulu semua bagian ikan-ikannya. Nah, jadi ini setelah dia dibedah, ini bisa kita temukan. Ini yang kayak berserat ini namanya pyloric caeca. Nah, yang punya ini tuh cuma ikan kembung betina atau perempuan. Itu yang ngebedain sama yang jantan selain ukurannya. Lalu yang kedua, kita punya usus. Kita bisa identifikasi usus, yaitu ini ususnya. Ususnya itu dia kayak berlekuk-lekuk gitu, kayak usus manusia juga ya, gini ya, kita pelajarin anatomi. Lalu ini ada lambung, yang ini tuh lambung yang kayak menggelendong. Ini lambung. Terus habis itu ada hati. Hati mana nih hati? Hati ini hati. Sebenarnya dia kayak ada katup, tapi kayaknya salah potong deh. Ini, nah seharusnya bentuknya gini. Nah, lalu empedu yang ini, yang hitam. Nah dia juga kayaknya kepotong deh tadi. Terus yang terakhir ada gonad yang ini. Nah tadi kan bagian organ dalamnya ini udah dapat. Terus sekarang kita mau lihat insangnya. Kita mau buktiin insangnya itu apa benar dia tipe pemakan plankton. Oke, kita lihat guys. Ini bisa kita lihat tipe insangnya kayak gini guys. Ini sih lebih lengkapnya nih. Terus kayaknya tadi salah deh, soalnya tuh, nah ini dia gonadnya. Ini gonadnya nih di sini. Oke, itu bagian organ dalam. Sekarang kita mau lanjut ke bedah otaknya. Nah, sekarang kita mau bedah otaknya di sini. Nah, itu aku di sini pakai pisau. Usahain pisau yang dipakai itu tajam supaya enak kita belahnya. Nah, sebenarnya bisa pakai apa namanya? Pakai jarum. Tapi kayaknya lebih efektif pisau nggak sih? Jadi tarik sampai dia dapat putih-putih itu. Nah, ini aduk gitu nih.
Nah, tadi kita lanjut, ada kendala dikit, jadi kita belah. Oke, jangan pakai ini deh, ntar dia hancur. Udah kelihatan. Ini guys. Ini dia otaknya. Ting tereng tereng tereng. Nih, sini. Ini dia. Nih. Hihi, dapat. Ini dia otaknya. Oke, jadi sekian beda-beda ikannya dan perhitungan dan identifikasi ikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, mungkin juga salah informasi, mohon dimaafkan karena juga masih belajar. Dan mohon maaf juga Kak kalau misalnya ininya kurang rapi. Oh ya, teman-teman, ini ternyata setelah ditelusuri ini ikan kembung perempuan atau betina karena bisa kita lihat dari organ ininya. Ini dia. Yang ini. Nih. Oke, sekian dan terima kasih.